السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, bersyukur kepada Allah Ta'ala sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Marilah kita merenungi segala sesuatu yang kita alami, bahwa memang yang namanya hidup kita senantiasa kita hadapi berbagai hal. Ada yang hal-hal atau perkara-perkara yang bersesuaian dengan harapan kita, namun tidak sedikit masalah atau hal-hal atau perkara-perkara yang justru berlawanan dengan harapan dan tujuan kita. Dan bahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita bisa datangnya dari Allah Ta'ala, seperti musibah misalnya, sakit, rizki yang berkurang. Tapi ada juga musibah yang datangnya dari orang lain. Maka saudaraku yang berbahagia, bagi kita orang-orang yang beriman, tiada lain kita harus bersabar menghadapinya. Tatkala kita mengkaji tentang kesabaran, saudaraku yang berbahagia, ada 4 tingkatan sikap orang-orang yang terkena musibah yang datangnya dari Allah Ta'ala. Yang pertama, dia selalu berkeluh kesah, tetapi mengeluhnya bukan kepada Allah Ta'ala. Dia mengadu. Dia dalam maqam al-ajiz. Berikutnya adalah maqam sabar, saudaraku yang berbahagia, bahwa dia menerima musibah yang datangnya dari Allah Ta'ala dengan penuh ketabahan. Dia bisa mengendalikan diri sambil terus berupaya untuk bisa menyelesaikan menerima musibah itu, sehingga akan bisa berakibat lebih baik bagi dia. Namun saudaraku yang berbahagia, sikap yang lebih baik dari hanya sekedar sabar adalah ridho. Dan kemudian yang lebih tinggi lagi di dalam musibah, sikap kita di atas ridho adalah syukur, yakni dengan menyaksikan bahwa musibah yang menimpa kita adalah merupakan suatu nikmat yang harus disyukuri kepada Allah Ta'ala, bahwa dia yakin may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang akan dijadikan menjadi orang yang baik oleh Allah Ta'ala, maka kepadanya akan diberikan berbagai ujian. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini marilah kita bersama mengkaji tentang masalah ridho terhadap takdir Allah Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, ada 2 tingkatan bagi seorang hamba apabila ia tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan, tertimpa atau menderita suatu musibah, yaitu tingkatan ridho dan sabar. Ridho, saudaraku, merupakan keutamaan yang dianjurkan, sementara sabar adalah keharusan dan kewajiban mutlak yang perlu dilakukan oleh seorang mukmin. Orang yang ridho, saudaraku,
Ketika ditimpa musibah, ia akan mencari hikmah Allah, mencari hikmah apa yang terkandung di balik ujian-ujian atau musibah itu. Sebenarnya Allah telah memilihnya sebagai orang yang tiba gilirannya menerima ujian itu. Dan Allah sekali-kali tidak mengharapkan keburukan dari ketentuan cobaan bagi makhluk. Inilah yang mestinya harus menjadi pola fikir kita. Kita harus senantiasa husnuzon kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah akan memilihkan sesuatu yang terbaik kepada kita. Apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, maka kita harus menerimanya, baik itu yang bersesuaian dengan keinginan, cita-cita dan harapan serta tujuan kita, maupun yang berlawanan dengan keinginan, harapan, cita-cita dan tujuan hidup kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, di lain pihak, orang yang ridho justru terlecut semangatnya untuk semakin bertakarub kepada Allah Ta'ala, semakin menenggelamkan diri dalam bermusyahadah dengannya, menyaksikan kebesaran kasih sayang dari Allah Ta'ala, sehingga tidak terasa sakit musibah itu baginya. Saudaraku yang berbahagia, orang yang sudah mencapai tingkatan ini adalah mereka yang sudah memiliki makrifat dan mahabbatullah yang tinggi, sudah memahami tentang apa sebenarnya kehidupan itu, dan kecintaannya terhadap Allah Ta'ala luar biasa, sehingga tidak pernah merasa apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa rasa sakit, kekurangan, musibah dan sebagainya, ujian, adalah merupakan semata-mata kasih sayang Allah Ta'ala kepadanya. Saudaraku yang berbahagia, mereka pun merasakan nikmatnya musibah tersebut karena melihatnya sebagai sesuatu yang berasal dari sang kekasih yang amat mereka cintai. Dia berhusnudzan kepada Allah Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala sebenarnya dengan menurunkan musibahnya kepadanya itu adalah sedang meningkatkan makom atau derajatnya. Saudaraku yang berbahagia, perbedaan antara ridho dan sabar, bahwa sabar adalah menahan nafsu dan mengekangnya dari kebencian sekalipun menyakitkan rasanya, dan mengharapkan segera berlalunya musibah. Di samping itu juga sikap perilaku keseharian yang mengarah pada rasa pesimistis terhadap takdir Allah Ta'ala. Jadi orang yang sabar adalah orang yang mengendalikan diri, namun dia ingin sekali agar musibah itu cepat hilang dari dia, dan dia masih memandang bahwa takdir Allah Ta'ala kurang pas bagi dia. Sedangkan ridho, saudaraku yang berbahagia, adalah merupakan kelapangan jiwa dalam menerima takdir Allah, dengan tidak mengharapkan hilangnya musibah itu meskipun itu ada ganjalan di dalam hatinya, tetapi justru menjadikan ridho sendiri sebagai penawarnya. Sebab saudaraku yang berbahagia, di dalam hatinya telah tertanam keyakinan dan makrifat terhadap sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ridha ini sudah berurat, berakar dalam sanubarinya, dalam hatinya, maka dapat menghilangkan semua rasa sakit yang dia derita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ikhwah fiddin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya lahu ridha, wa man sahata alaihi sahad." Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, apabila Allah mencintai seseorang, maka dia akan mengujinya. Barang siapa yang ridho terhadap ujian Allah Ta'ala, maka ia akan memperoleh ridho dari Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang tidak suka, maka dia akan memperoleh murka dari Allah Ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah, berkata, sesungguhnya Allah dengan keadilan dan pengetahuannya menjadikan kebahagiaan dan sukacita di dalam sikap yang yakin dan ridha, dan menjadikan duka dan nestapa di dalam sikap ragu-ragu dan benci terhadap ketentuan Allah Ta'ala.
Sementara sahabat yang lain Alqamah menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Ayat tersebut menurut Alqamah berkaitan dengan musibah yang menimpa seseorang. Bila ia yakin bahwa semua musibah datangnya dari Allah Ta'ala, maka seyogianya pasrah dan ridha atas terjadinya musibah itu. Saudaraku yang berbahagia, Muawiyah al-Aswar menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada orang-orang yang beriman kehidupan yang baik, sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nahl ayat 97, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini menurut Muawiyah al-Aswar adalah ridha dan menerima segala sesuatu yang telah menjadi suratan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersikap qanaah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, suatu saat pada zaman kehidupan Ali bin Abi Thalib, Ali melihat sahabat yang lain yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Wajahnya muram, wajahnya seolah-olah pekat, wajahnya sedih. Maka Ali bertanya kepada Adi ini, wahai Adi, mengapa engkau tampaknya sangat bersedih, engkau sangat murung? Maka Adi menjawab, ya Ali, bagaimana aku tidak sedih? Sedangkan 2 orang anakku terbunuh dan mataku tercongkel dalam sebuah pertempuran. Aku sudah kehilangan 2 orang yang paling aku sayangi. Dan nikmat yang paling penting dalam diriku, yaitu mata, sudah tercongkel. Saudaraku yang berbahagia, apa yang dinasihatkan Ali kepada Adi ini? Ali bin Abi Thalib menjawab, memberi nasihat kepada Adi, wahai Adi sahabatku, barang siapa yang ridho terhadap takdir Allah Ta'ala, maka takdir itu tetap berlaku atasnya dan ia mendapatkan pahalanya. Namun barang siapa tidak ridho terhadap takdir Allah Ta'ala, maka hal itu pun tetap berlaku atasnya dan terhapuslah amalnya. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, demikian bernas, demikian indahnya apa yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, bahwa barang siapa yang ridho terhadap takdir Allah, maka takdir itu tetap berlaku. Dan dia apabila ridho akan memperoleh pahala dari Allah Ta'ala. Tetapi apabila kita tidak ridho terhadap musibah dari Allah Ta'ala, musibah itu tetap saja berlaku, tetap saja kita derita. Sementara kalau kita tidak ridho, hapuslah amal-amal kita. Sehingga bagi kita yang mau berpikir dengan lurus, mengapa kita harus memilih tidak ridho? Kalau toh takdir juga tidak hilang, dan karena ketidakridhaan kita akan tidak memperoleh keridhaan dari Allah Ta'ala, tidak akan menerima amal dari Allah Ta'ala. Maka kita sudah semestinya menerima musibah Allah Ta'ala dengan penuh keridhaan, sehingga Allah Ta'ala akan menambah pahalanya kepada kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, suatu ketika sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu melayat pada sebuah keluarga yang salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Namun sahabat Abu Darda ini, saudaraku yang berbahagia, melihat bahwa keluarga yang ditinggal salah seorang anggotanya yang sangat dicintainya tetap tabah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlihat muka yang muram dan tidak terlihat mata yang sembab karena menangis. Tetapi mereka
senantiasa tabah dan memuji kepada Allah Ta'ala. Maka sahabat Abu Darda berkata kepada mereka, engkau memang benar. Sesungguhnya Allah apabila memutuskan suatu perkara, maka dia senang jika takdirnya itu diridhoi. Saudaraku yang berbahagia, yang berkuasa adalah Allah Ta'ala, bukan kita. Dan Allah Ta'ala yang paling tahu apa yang akan diberikannya kepada kita. Boleh jadi yang kita suka kepada sesuatu dan kita mengharap sesuatu, itu tidak akan berakibat baik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau benci terhadap sesuatu padahal itu akan berakibat baik bagimu, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu akan berakibat buruk bagimu, karena sesungguhnya Allah yang Maha Tahu, sementara kita tidak punya pengetahuan tentang masa yang akan datang. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, barang siapa yang ridho terhadap apa yang sudah menjadi suratan hidupnya, maka jiwanya akan merasa lapang menerima hal itu, dan Allah pun akan memberkatinya. Tetapi barang siapa yang tidak ridho, maka pandangannya menjadi sempit dan Allah juga tidak akan memberkatinya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang luar biasa, seseorang yang dibesarkan di tengah kemewahan karena dia anak seorang gubernur, seseorang pemuda yang luar biasa di tengah kelimpah ruahan harta dan penghormatan dari masyarakat. Namun saudaraku yang berbahagia, tatkala beliau diangkat sebagai khalifah, usianya baru 35 tahun. Dan Masya Allah, dia memahami betul bahwa menjadi seorang pemimpin adalah merupakan takdir dari Allah Ta'ala. Dia tidak memandang bahwa kepemimpinan adalah sebuah peluang untuk hidup lebih enak. Tetapi dia sangat khawatir, justru seandainya ada rakyatnya salah seorang saja yang miskin, maka dia akan bertanggung jawab. Kalau ada salah satu saja rakyatnya yang masuk neraka, maka dia juga harus bertanggung jawab. Maka Masya Allah saudaraku yang berbahagia, setelah dia diangkat sebagai khalifah, semua hartanya diserahkan ke Baitul Mal. Dan itulah takdir dari Allah Ta'ala yang menimpa dia. Dia harus hidup miskin lantaran dia tidak ingin hidupnya setelah menjadi pemimpin akan memakan hak rakyat. Beliau berkata, tidak ada kebahagiaan yang tersisa bagiku kecuali dalam takdir Allah Ta'ala. Pernah pula saudaraku yang berbahagia ditanyakan kepada dia, apakah yang Tuhan inginkan dari kehidupan di dunia ini? Setelah Tuhan menjadi khalifah, dijawab oleh beliau, apa yang kuinginkan adalah apa yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala untukmu. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, justru karena keridhaan dari Umar bin Abdul Aziz ini, khalifah dari Bani Umayyah yang luar biasa, pada waktu itu keadaan masyarakat sudah amburadul luar biasa. Yang namanya kolusi, korupsi, nepotisme, Masya Allah luar biasa. Tapi dengan ketulusannya seperti itu, Masya Allah saudaraku yang berbahagia, tidak membutuhkan waktu 4 tahun, apalagi ditambah 4 tahun lagi. Hanya dalam waktu 2 tahun 5 bulan. Dan pada saat dia berusia 35 tahun, maka negerinya menjadi aman dan makmur. Masya Allah. Sehingga sangat sulit bagi pegawai Baitul Mal untuk membagi mencari orang yang miskin yang berhak menerima zakat, karena semuanya sudah menjadi orang yang tercukupan. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia,
Bagaimana seseorang yang menerima takdir dari Allah Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, Abdul Wahid bin Zaid berkata, ridho adalah pintu Allah yang maha agung dan surga dunia serta tempat bersemayamnya ahli-ahli ibadah. Sebagian ulama salaf, para pendahulu kita yang saleh, yang senantiasa istiqomah menjalankan Al-Quran dan Sunnah Rasul, berpendapat tidak akan tampak di akhirat kelak derajat yang tertinggi daripada orang-orang yang senantiasa ridho kepada Allah Ta'ala di dalam kondisi apapun. Karenanya, barang siapa yang mendapatkan anugerah berupa ridho dari Allah Ta'ala, maka sesungguhnya dia telah sampai pada derajat yang paling utama. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bagi kita perlu masih ada pembelajaran panjang. Maka marilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita senantiasa merenung, kita senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, kita senantiasa mencoba untuk menggali hikmah dari semua yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga setelah kita paham dan setelah kita berhusnuzon, berbaik sangka pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa menghadapinya apapun yang terjadi kepada kita, terutama yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, kita terima dengan perasaan ridho. Dan marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar memberikan kepada kita kekuatan mental untuk menghadapi berbagai ujian, cobaan, musibah di tengah kehidupan yang makin sulit seperti sekarang ini. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah mestinya harapan kita. Maka marilah kita senantiasa bertakarrub kepada Allah Ta'ala. Kita kepada siapa lagi hendak mengadu kecuali kepada Allah Ta'ala. Terhadap semua hal kejadian yang menimpa kita yang tidak menyenangkan hati kita, mari kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Latihan terus menerus, sehingga mudah-mudahan hati kita bisa menerima segala sesuatunya dengan penuh ridhaan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah kajian kita untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita, menunjukkan kepada kita, dan mudah-mudahan akan memberitahukan kepada kita bahwa di balik semua kejadian yang menimpa kita, di sana ada mutiara-mutiara, di sana ada hikmah-hikmah yang luar biasa yang akan membawa kita kepada kebaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan, dan mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan apabila ada kesalahan diampuni oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.